Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, senantiasa kasih setia, penyertaan, pemeliharaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami ada sebagaimana Tuhan perkenankan kami ada. Dan kami pun ada di dalam kekuatan kesehatan tubuh yang semuanya itu hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sepanjang hari waktu yang telah kami lalui lewati, Tuhan telah menuntun menyertai kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Urapi dan kuasai hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sehingga firman-Mu itu tidak hanya kami baca renungkan, melainkan boleh kami berlakukan dalam kehidupan ini. Dan terlebih kami tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan 44. Nah saudara-saudara, dalam kehidupan ini, apakah yang akan kita lakukan ketika kita melihat orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, mengalami pergumulan, mengalami permasalahan, dan lain-lain sebagainya. Bahkan apa yang akan kita perbuat, kita lakukan ketika orang yang kita kasihi dan cintai itu juga melakukan sebuah kesalahan. Mungkin kita akan menegur, kita akan mengingatkan, kita akan menasehatkan, supaya ia tidak terlalu jatuh di dalam kelalaian dan kesalahan yang diperbuat. Karena kita menginginkan supaya ia dapat berubah dan ia dapat berpaling kepada Kristus. Ia meninggalkan segala apa yang tidak baik yang telah ia perbuat. Nah demikian juga yang dinyatakan di dalam perikop kita pada saat ini. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus menangisinya. Mengapa demikian? Karena ada begitu banyak kebebalan, kelalaian, kejahatan yang telah terjadi di sana. Yesus menangisi karena Yesus sebenarnya tidak menginginkan kota tersebut mengalami hukuman daripada Allah. Dapat kita lihat dalam ayat 42 dan 43. Karena di mana Yerusalem adalah kota yang diberkati. Pada awalnya telah memiliki damai sejahtera. Tetapi ketika Yesus memasuki kota tersebut, ia menangis. Karena ada begitu banyak kejahatan yang telah terjadi di sana. Dan pada akhirnya Yerusalem akan mengalami penindasan, akan mengalami berbagai hal, bahkan Yerusalem pun akan mengalami penghukuman. Nah saudara-saudara, apa yang kita pelajari dalam bagian ini? Di sana kita melihat betapa besar kasih Kristus, betapa luar biasanya kesetiaan Allah kepada umat manusia. Kita melihat bagaimana Yesus terus-menerus mengingatkan setiap orang supaya bertobat dari segala kejahatan yang dilakukan. Meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik. Meninggalkan segala tingkah laku yang tidak benar. Dan kemudian hidup
di dalam takut akan Tuhan. Mengapa demikian? Apakah saudara dan saya menginginkan supaya Yesus menangis melihat tingkah laku kita umat manusia yang tidak lagi sesuai dengan firman-Nya? Yesus tidak mau, sehingga ia menangisi Yerusalem. Dan mungkin juga kalau kita katakan pada saat ini mungkin Yesus juga menangis melihat kehidupan kita. Yesus menangis melihat tingkah laku kita. Yesus menangis melihat perbuatan kita yang tidak lagi sesuai dengan apa yang ia firmankan. Dan terlebih Yesus menangis karena mungkin kita pun akan sama dengan Yerusalem, menerima penghukuman. Nah, mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita belajar dari firman ini. Hendaknya di dalam sukacita, di dalam keselamatan, di dalam damai sejahtera yang telah dianugerahkan oleh Allah, jangan kita sia-siakan. Jangan kita biarkan berlalu dengan begitu saja, dengan tingkah laku dan tutur kata kita yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Tetapi mari kita terus-menerus hidup di dalam hidup yang penuh dengan berkat bagi kehidupan orang lain. Bahkan kita tetap menjadi saksi yang setia, yang menyampaikan, yang memberitakan Injil melalui kehidupan kita masing-masing. Maukah saudara dan saya untuk terus-menerus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini? Itu ada dalam diri dan iman kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan ini hendaknya apa yang kami lakukan, kami perbuat sepenuhnya hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bahkan terlebih Tuhan, hendaknya kehidupan kami, tutur kata, tingkah laku hidup kami masing-masing, jangan sampai kami membuat Yesus menangis oleh karena segala kelalaian, oleh karena segala tingkah laku perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, lindungilah sekalian kami di tengah-tengah kehidupan yang masih dalam era pandemi COVID-19. Tuntun sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh berhikmat dan bijak dalam menjalani hidup ini, sekalipun di tengah-tengah COVID-19. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kehidupan kami, hanya kami mau serahkan, kami mau pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, seruan kami Tuhan. Bukan kami memerintah akan Tuhan, melainkan jadilah kehendak Tuhan Yesus itu sendiri, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom,